Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama dari segi market cap di sini berada di area 2,58 triliun dolar. Untuk volume di sini masih dalam kondisi penurunan yang cukup drastis teman-teman, sebesar 25 persenan ya. Dan untuk Bitcoin Dominance ada penurunan sebesar 0,1%, karena terakhir kita bahas kan berada di range 53% ya. Kali ini berada di area range 52,9%. Fair and Greed Index masih sama teman-teman ya. Dan kalau kita mengacu price-nya Bitcoin masih bergelut aja lah hari ini, konsolidasi atau sideways antara range harga 68.000 something sampai di area 69.000 something ya. Semoga di pertengahan malam hari ini nanti kita bisa melihat kinerja daripada Bitcoin ini jauh mantap jiwa lagi. Semoga saja ya. Oke, kalau kita melihat dari segi sektor MEMS teman-teman, kali ini berada di kisaran berapa ini ya, kita cek bersama-sama ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk Dogecoin masih mencoba untuk rebound sebesar 0,5%, Shiba Inu mulai koreksi sebesar 2,16%, PP ini masih dalam kondisi yang cukup strong ya, sekitar 1,27%, dan dalam satu minggu terakhir dengan kinerja sebesar 66,13%. Dogwave dia udah mulai terjadi koreksi, Bong juga udah mulai koreksi teman-teman ya, Floki juga udah mulai koreksi. Jadi di sini kalau kita lihat mayoritas dari segi sektor meme ya, 50% banding 50%. Sebenarnya di sini dari meme banyak sekali teman-teman ya. Dari meme itu banyak sekali, kalian tinggal pilih Dior, menurut kalian yang mana yang bisa memberikan cuan, kalian bisa beli gitu ya. Tapi tetap harus melakukan disclaimer. Nah, kali ini teman-teman ada hal yang menarik. Apakah ini ya menargetkan harga PP ke Rp10? Kita bahas bersama-sama. Nah, jadi di sini Wells PP menarik sekitar 8 juta US dollar teman-teman token dari Binance. Oke, jadi Wells ini menarik sekitar 8 juta US dollar yang notabene ini adalah jumlah token kalau dijual itu sekitar 8 jutaan teman-teman. Akan tetapi ini ditarik dari Binance. Pertanda apa? Apakah memang gitu ya, kalau orang membeli token dalam kondisi kenaikan yang seperti ini, apalagi dengan jumlah besar, mereka nggak memiliki target yang tinggi, tentunya mereka memiliki target yang mungkin ledakan harga daripada PP bisa jauh lebih tinggi lagi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Nah, seorang investor Wells yang misterius baru-baru ini menyebabkan gelombang besar di pasar meme coin dengan apa? Memindahkan hampir sekitar 8 juta US dollar token PP dari Binance. Penarikan besar-besaran ini melibatkan sekitar 592 miliar token PP dan terjadi setelah kenaikan harga yang signifikan dalam nilai token tersebut. Oke. Jadi pemindahan aset ini teman-teman itu dilakukan ketika PP mengalami kenaikan. Oke, ketika PP mengalami kenaikan, aset sebesar 592 miliar PP ini dipindahkan dari platform Binance, mungkin dipindahkan ke hot walletnya sendiri, atau ya bisa dikatakan ya wallet pribadinya gitu teman-teman ya. Nah, kita bisa ngambil kesimpulan di sini bahwasanya ngapain kita mau memindahkan token kalau kita nggak ada prepare untuk hold jangka panjang. Yang bisa kita ambil kesimpulan di sini berarti Wells ini menargetkan harga PP yang jauh lebih tinggi lagi dibandingkan harga saat ini, padahal PP udah membentuk ATH ya, seperti itu. Oke, begitu yakin bahwasanya PP masih bisa jauh lebih tinggi lagi harganya dibandingkan harga saat ini, makanya Wells ini memindahkan aset yang notabene cukup besar sekitar 8 juta US dollar teman-teman ya. Lonjakan harga PP dan pasar yang lebih luas. Kripto Global melaporkan, Firman Analytic On-Chain, Lock On-Chain melaporkan bahwa investor besar atau wealth tersebut kemungkinan memperoleh token-token ini saat harga PP melonjak. Nah, jadi kemungkinan besar wealth ini teman-teman membeli token PP dengan nilai 8 juta US dollar tersebut ya kan, ketika harga PP mengalami kenaikan atau membuat ATH lah ya, seperti itu teman-teman ya. Sebegitu yakinnya wealth ini, makanya dia berani ngambil keputusan untuk membeli di harga tinggi, bahwasanya
Wells ini masih yakin PP bisa jauh lebih tinggi lagi dibandingkan harga saat ini. Dan ini adalah data daripada tracking tersebut, di mana yang bisa kalian lihat dari Binance 14 ya. Itu value-nya sekitar 592 miliar token ya, yaitu token PP teman-teman ya. Yang notabene kalau kita lihat meme coin tersebut baru-baru ini mencapai titik tertinggi baru melewati angka 0,40 di belakang koma dengan kepala 14 sebelum mengalami sedikit koreksi. Nah, pergerakan harga ini terjadi di tengah lonjakan pasar kripto yang lebih luas yang menambahkan lebih dari sekitar 200 miliar dolar ke total kapitalisasi pasar daripada si PP teman-teman ya. Ingat, PP ini menargetkan dia agar bisa masuk ke dalam platform 10 besar via coin market cap teman-teman, yang berarti notabene mungkin akan ada di atasnya SIBA atau di bawahnya SIBA pas nanti gitu teman-teman ya. Lonjakan pasar yang lebih luas tampaknya didorong oleh berita mengenai potensi persetujuan ETF daripada si Ethereum tersebut teman-teman ya, yang dimana Komisi Sekuritas dan Bursa SEC secara tiba-tiba meminta bursa ingin ya mendaftarkan dan memperdagangkan dana ini untuk memperbarui pengajuan utama terkait produk ini. Oke. Jadi di sini sebenarnya kita udah dapat lampu hijau sekitar 90% pasti akan ter-approvement, teman-teman. Kenapa saya bilang 90% akan ter-approvement ya? Secara logika, teman-teman, ketika suatu produk mau ditolak, kenapa kita harus meminta revisi ya? Mengapa kita harus meminta revisi? Ya kita tinggal bilang di awal, oke lah, nggak usah diajukan bla bla bla, udah nggak akan terrealisasi gitu, udah ya kan. Tapi di sini kita melihat SEC meminta apa? Ya bisa dikatakan data-data yang notabene untuk direvisi gitu teman-teman, yang menandakan ini potensi untuk diloloskan itu sangat tinggi gitu ya. Jadi perkembangan ini memicu spekulasi bahwa regulator mungkin ya mempertimbangkan untuk menyetujui ETF ini yang berkontribusi pada lonjakan pasar. Keuntungan luar biasa para investor awal, salah satu investor awal dalam kripto yang terinspirasi meme ini melihat keuntungan yang luar biasa, mengubah investasi awal lebih dari 460 dolar menjadi sekitar 3,4 juta US dollar, menandai pengembalian hampir 74.000%. Kisah sukses investor ini menyoroti potensi keuntungan signifikan dalam pasar meme coin. Padahal lebih dekat pada dompet, trader ini mengungkapkan pola investasi dalam meme coin yang baru diluncurkan, berharap salah satu dari mereka akan mencapai keuntungan besar. Oke. Jadi trader ini teman-teman bisa dikatakan tebar jaring ya, tebar jaring di beberapa coin meme ya, token meme termasuk PP gitu teman-teman. Dan ternyata salah satu kepemilikan orang tersebut ya kan mengalami ledakan, yaitu PP yang menghasilkan keuntungan 70.000%. Mantap jiwa ya. Jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, tren pola historical daripada PP ya kemungkinan besar ini teman-teman ya, dia masih kuat untuk melakukan kenaikan. Oke, sampai memang puncak bulan mungkin seperti itu teman-teman ya, tapi kalian tetap harus disclaimer. Oke, mungkin ini dulu ya, semoga bermanfaat dan salam cuan.